Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama organisasi Aksata Pangan dan ada Mbak Laras di sini. Mbak Laras, kalau kita tadi berbincang di segmen sebelumnya bagaimana pendistribusiannya, kemudian apa saja makanan-makanan yang nantinya diolah begitu ya oleh teman-teman, tidak hanya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi juga jangan sampai tadi jadi benar-benar limbah gitu ya. Nah, kemudian dari teman-teman sendiri ini kan banyak sekali begitu kan yang dilakukan kegiatannya. Adakah selama melakukan kegiatan ini tantangan, kemudian juga rintangan yang dihadapi? Karena kan mungkin tadi seperti yang sudah Mbak Laras bilang juga, food bank ini kan belum banyak begitu ya gerakan ini. Nah, apa saja yang dihadapi? Mungkin lebih ke kita banyak, mengedukasi dulu sih. Kita nih food bank beda, kegiatannya yang hanya bagi-bagi aja gitu. Kita punya monitoring, kita bakalan evaluasi dengan makanan yang kita berikan. Nah, itu untuk ke masyarakat gitu. Terkait juga label makanan, kita juga, lagi menaikkan cara kita untuk masyarakat lebih aware apa perbedaannya, best before dan juga expiry date, sehingga sebenarnya ketika masyarakat ke pasar, ngelihat itu di pasar, paham dan tidak langsung membuang makanan gitu. Nah, dari segi ke food donors-nya lebih ke approach-nya gitu. Jadi, beberapa brand itu concern, apakah ini sebenarnya kita food bank trusted ya untuk menyalurkan ke masyarakat, karena mereka pasti memikirkan bagaimana sebenarnya nanti ini apakah ada berdampak buruk dengan brand mereka dan sebagainya. Dan seperti itu sih, Baik. biasanya, rintangan yang kita lihat. Oke, ini kan banyak partisipasi dari teman-teman khususnya generasi muda ya yang akhirnya bergabung. Nah, bagaimana sih akhirnya ini banyak teman-teman yang tergerak, bagaimana menjaring mereka dan akhirnya mengikut sertakan untuk sama-sama menuntaskan nih permasalahan isu pangan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan sendiri? Oke. Mmm, kita, banyak berbagi kegiatan kita itu buat menarik teman-teman yang ada di Medan di media sosial dengan video-video apa yang kita lakukan gitu. Mungkin sehingga dari, media sosial kita mereka tertarik, mereka pengen coba. Nah mungkin, 1, 2 kali mereka jadinya, ngajak teman lagi dan berkelipatan. Jadi sehingga sebenarnya yang bergabung hari ini teman-teman volunteer adalah jejaring-jejaring mereka gitu, jadinya, rame dan banyak gitu. Oke, akhirnya makin banyak yang tergabung begitu ya. Kalau sampai saat ini sudah berapa Kayak, relawan yang ikut dan biasanya tugas-tugasnya itu apa saja sih yang harus mereka lakukan untuk juga sama-sama bergerak nih menyukseskan organisasi Aksata Pangan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan di lapangan? hmm, sejauh ini sih mungkin kalau volunteer sekitar 80-an yang sudah tergabung di kita Oke. gitu. Kalau, biasanya mereka ngapain aja, itu tergantung mereka dapat ikutin program apa Mm. gitu. Jadi ada volunteer Food Heroes Bakery, jadi mereka, punya jadwal piket tiap hari, mereka harus ambil roti ke bakery, lalu mereka bagikan ke nama-nama, yang sudah dalam list kita yang akan harus dibagikan gitu. Kalau misalnya, relawan yang ikut di, kegiatan Kupas, berarti mereka harus ngebagiin langsung ke masyarakat, mengedukasi masyarakat gitu. Nah, ada juga misalnya kayak yang kita butuh, kadang-kadang kan kita punya datang food donasi yang cukup banyak. Nah, teman-teman juga bantu kita di dalam, storage kita untuk memanajemen storage dan pilah-pilih karena first in first out kan sistem kita gitu. Jadi, eee, tergantung program yang volunteer ikutin gitu, karena beberapa beberapa ada aturannya gitu. Baik, bahkan yang menarik tadi sampai inspeksi begitu ya ke lokasi-lokasi atau misalnya penyelenggara acara yang ternyata banyak nih makanan sisanya yang nantinya akan diolah kembali terus didistribusikan. Nah itu seperti apa tuh cerita keseruannya, Mbak Laras? Itu yang ini ya, food food rescue ya? Mhm. Jadi, ada juga dulu program kita sebelum pandemi namanya, food rescue, itu kita, bekerja sama dengan wedding organizer gitu ya. Jadi biasanya mostly wedding-wedding itu kan banyak banget, produk makanan dan jumlahnya. Kadang-kadang nggak habis gitu dan itu terbuang. Jadi itu kita langsung datang ke event-event, wedding, mungkin rapat-rapat juga di beberapa korporasi, kita kita rescue, kita langsung, package di situ dan langsung kita salurin. Oke.
Sebelum disalurkan artinya kan dipilah, dikurasi kembali begitu ya, mana yang layak, mana yang tidak. Nah, dalam mengkurasi Ya. makanan-makanan yang dikumpulkan, memang semuanya langsung diolah kembali atau memang hanya beberapa saja begitu? Bagaimana kemudian prosesnya, Mbak Laras? Oke. Ini tergantung kita rescue di makanan mana. Kalau misalnya bakery contohnya, itu kita bakalan bedain roti ternak atau roti maggot dan roti untuk yang bisa disalurin ke panti. Jadi kita lihat misalnya dari quality control-nya, ngelihat misalnya dia sudah berapa hari, karena pasti ada label kapan apa namanya, kapan ini diproduksi gitu. Lalu mungkin dari segi misalnya bau, terus juga apa namanya, ada jamur atau enggak. Jadi kita seperti itu. Nah, kalau misalnya food rescue yang kita langsung itu yang bahan makanan jadi, makanan yang siap saji, itu kita lihat di bentuknya. Kalau misalnya sayur yang sudah disatuin, yang mungkin nggak tahan untuk besok, biasanya kita itu untuk makanan maggot gitu. Tapi kalau masih bisa kayak misalnya makanan kayak lauk, itu biasanya kita salurin ke panti gitu. Dalam pelaksanaannya tentunya ini teman-teman kan bersinggungan juga dan bertemu langsung begitu ya dengan para penerima bantuan. Apa sih kemudian yang biasanya kalian dapatkan gitu, manfaat yang kalian rasakan begitu dengan adanya organisasi ini juga yang bergerak hingga saat ini. Kemudian apa sih yang disampaikan begitu oleh para penerima donasi yang selama ini sudah dibantu? Oke. Terima kasih, pasti mereka senang banget, apalagi anak-anak dan masyarakat yang sebenarnya nggak pernah mengonsumsi makanan yang aksesnya sulit yang mereka dapetin gitu. Jadi kayak mungkin kayak beberapa mereka cukup kaget dengan bahan makanan yang diberikan gitu. Mungkin lebih ke mereka tidak pernah makan, jadi jatuhnya lebih sangat senang gitu dan bersyukur. Dan itu ya mungkin yang dirasain langsung ke teman-teman volunteer, mereka apa ya, kebahagiaan melihat apa, orang-orang yang nerima itu. Mungkin kalau dari kita, bukan, mostly bukan berapa banyak yang jumlah yang kita kasih, tapi mungkin kadang-kadang selip-selipan kata-kata terima kasih ya, semoga rezekinya, ini makin banyak dan sebagainya. Itu mungkin yang teman-teman volunteer rasain gitu, yang padahal kita sebenarnya, bukan dari punya kita yang kita Oke. berikan, punya orang, tapi kita didoakan seperti itu, saya rasa seperti itu Baik, sih. itu jadi motivasi, jadi semangat juga ya dari Ya. teman-teman untuk terus bergerak ini membantu sesama. Nah, tentunya kan untuk juga membantu masyarakat tetap memiliki ketahanan pangan begitu ya. Adakah edukasi-edukasi juga yang diberikan oleh teman-teman di lapangan? Baik tadi kalau disinggung sedikit cooking class atau mungkin ada memang edukasi khusus untuk masyarakat nih tidak membuang-buang makanan atau makan secukupnya. Nah, itu seperti apa? Iya, biasanya itu pasti yang pertama kita sampein untuk, apa namanya, untuk manajemen makanan, jadi tidak membuang makanan ketika masih bisa diolah kembali dan sebagainya. Lalu mungkin kita juga sampein bahwa, apa yang kita kasih, donasi yang kita kasih hari ini gitu. Jadi misalnya, ini Bapak Ibu, ini adalah masih makanan yang layak dimakan karena kita tidak mungkin memberikan makanan yang tidak layak dimakan gitu. Jadi mungkin kita apa namanya, mengedukasi label makanannya juga supaya masyarakat paham, supaya, dengan apa yang kita berikan masyarakat tidak menilai bahwasanya ini adalah makanan yang harusnya dibuang gitu, yang harus di tempat sampah gitu. Di sisi lain kita juga, mengedukasi seperti, gimana pasar pasar, tentang makanan, bahan pangan, kalau misalnya ada sisi lain, itu semua tidak bisa masuk ke dalam market atau supermarket dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi misalnya kayak, "Ini loh Bapak Ibu, harusnya sayur ini tuh dibuang karena bentuknya bercabang gitu, karena tidak sempurna, tapi masih bisa dimakan kan, kita bisa konsumsi, kita bisa olah kembali." Jadi mungkin yang seperti itu yang selalu kita sampein ke, baik ke masyarakat langsung, ke volunteer, apa namanya, ke frontline organization kita juga. Wah, luar biasa sekali. Ini tentunya menjadi nilai-nilai yang juga disebarluaskan begitu dan harapannya ini banyak yang akhirnya tersadar bagaimana untuk mengolah makanannya supaya tidak jadi limbah dan juga lebih bijak begitu ya dalam menggunakan bahan-bahan makanan. Baik, Mbak Laras, terima kasih sudah bercerita inspiratif di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih.
Ya pemirsa, untuk meningkatkan kualitas keterampilan diri, siswa menengah kejuruan Medan mengikuti pelatihan keterampilan desain. Informasinya sesaat lagi di Halo Indonesia.